mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi larangannya, dan tetap kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup ini mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan salah. Dan yang namanya manusia juga terkadang juga baik dan seterusnya. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini adalah hidup untuk sementara, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menguji, berikan cobaan kepada kita masing-masing sesuai dengan kapasitas keimanannya, kapasitas keilmuannya, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Mungkin hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin karena lupa, mungkin karena kita bermaksiat, melalaikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang iman kita naik, iman kita turun. Oleh karena itu tetap kita harus berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang terpilih yaitu para nabi, para rasul, manusia-manusia yang terpelihara, terjaga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berbuat mungkin barangkali yang tidak baik, maka Allah berikan ilham, berikan wahyu dan lain sebagainya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, lah kita sedikit-sedikit lupa kepada Allah, sedikit-sedikit kadang-kadang kita tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita pernah berbuat salah. Yang terpenting bagi kita adalah menyesal, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya, tidak menutupi seorang hamba kepada hamba yang lain di dunia ini, illa satarullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan menutupnya di hari kiamat. Masya Allah, menutup aib seorang Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka mengobrol aib keluarga, apalagi aib teman, aib orang lain. Jangan, saudaraku, bukan Allah Subhanahu. Kita masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ya, kita yang punya aib. Anu Allah Subhanahu wa taala, Allah buka aib kita di dunia ini. Masya Allah, hadirin Allah Subhanahu. Untungnya Allah tidak membuka aib kita masing-masing. Saudaraku Allah Subhanahu, mungkin mulut kita, mungkin mata kita, mungkin telinga kita, mungkin hati kita, mungkin perbuatan kita. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tutuplah aib saudara kita kalau kita tahu sama Allah Subhanahu. Paling-paling kita adalah Allah Subhanahu. Tugas kita seiman adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Tugas kita adalah saling berikan nasihat tentang kebenaran, nasihat tentang kesabaran. Nasihat kita adalah kasih sayang, hanya semata-mata mencari ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita tuh ya sudah, kita tahu, Allah berikan tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tutuplah, jangan mengumbar aib orang lain. Karena apa? Allah telah berjanji, siapa yang menutup hambanya, saudaraku, bukan Allah di dunia ini, maka Allah akan tutup di hari kiamat. Masya Allah, ini kan kabar yang menyenangkan sebenarnya, menggembirakan atau sebaliknya.
Kalau kita mengobrol aib, ingat nanti dari kemudian hari mahkamah, hari peradilan, yang salah akan kelihatan, kesalahannya semuanya akan kelihatan. Saudara Allah Subhanahu wa taala, apalagi disaksikan. Masya Allah, hadirin Allah Subhanahu, aib kita kalau dibuka di hari kiamat gimana saudaraku? Yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang sudah viral sudah, mari kita wastabiqul khairat, kita dalam kebaikan. Ya kita, ya kalau kita ingat aib kita masing-masing. Saudara Allah Subhanahu wa taala, sudah ke aib kita ini kita sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak juga sholat taubah, dan berlomba dalam kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya yang selalu istiqomah salat berjamaah, istiqomah menjaga lisan, istiqomah berlindung dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang yang pandai menutup aib orang lain, sehingga kita nanti dari kemudian hari pembalasan Allah tutup aib kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.